Bayangkan seseorang tidak pernah meninggalkan sholat, 5 waktu selalu dikerjakan, tetapi ternyata sholatnya tidak menyelamatkannya dari neraka. Bagaimana mungkin orang yang rajin sholat justru celaka? Jangan buru-buru merasa aman, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan tentang orang yang sholat, tetapi sholatnya tidak memberikan keselamatan baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah ibadah yang sangat agung. Salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan menjadi salah satu amal yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Namun, ada satu hal yang harus kita renungkan. Jangan sampai kita hanya sibuk menghitung berapa kali kita sholat, tetapi tidak pernah bertanya kepada diri sendiri, apakah sholat saya sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena diterimanya amal bukan hanya tentang gerakannya, bukan hanya tentang berdiri, ruku, sujud, dan membaca bacaan sholat. Allah melihat hati kita, Allah melihat keikhlasan kita, Allah melihat bagaimana salat kita memengaruhi kehidupan kita setelah kita keluar dari masjid atau setelah kita mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang yang melakukan salat tetapi mendapatkan ancaman. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ini adalah peringatan yang sangat keras. Perhatikan, Allah tidak mengatakan celakalah orang-orang yang tidak pernah sholat saja. Tetapi ada orang yang sholat namun tetap mendapatkan ancaman karena mereka lalai terhadap sholatnya. Maka persoalannya bukan sekedar apakah saya sudah sholat, tetapi juga bagaimana kualitas sholat saya. Apakah kita sholat karena Allah ataukah kita sholat hanya karena kebiasaan? Apakah kita benar-benar menghadap Allah ataukah tubuh kita menghadap kiblat tetapi pikiran kita kemana-mana? Apakah setelah sholat kita menjadi lebih takut kepada Allah? Apakah kita menjadi lebih jujur, lebih menjaga lisan, lebih menghormati orang tua, lebih menjauhi maksiat, lebih mudah memaafkan? Kalau sholat kita belum memberikan pengaruh kepada akhlak dan kehidupan kita, maka jangan merasa sudah aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang artinya, sholat seharusnya menjadi benteng dalam kehidupan seorang muslim. Saudara-saudaraku, ada pula orang yang beribadah tetapi hatinya dipenuhi dengan riya. Dia sholat agar dipuji. Dia bersedekah agar disebut dermawan. Dia membaca Al-Quran agar dianggap alim. Dia melakukan kebaikan agar manusia melihatnya. Padahal amal yang seharusnya ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja justru dicampur dengan keinginan mendapatkan pujian manusia. Inilah yang harus kita takuti. Bukan takut karena kita kurang terlihat hebat di hadapan manusia, tetapi takut jika kita terlihat baik di hadapan manusia, namun ternyata tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan tentang orang yang melakukan amal agar mendapatkan pujian manusia. Maka mulai hari ini mari kita periksa kembali hati kita. Ketika kita sholat sendirian, apakah kita tetap khusyuk? Ketika tidak ada seorang pun yang melihat, apakah kita tetap taat? Ketika tidak ada yang memuji, apakah kita tetap berbuat baik? Karena disitulah kita bisa belajar tentang keikhlasan. Saudara-saudaraku, jangan memahami ceramah ini sebagai alasan untuk meninggalkan sholat. Justru sebaliknya, jangan tinggalkan sholat, perbaiki sholat kita, jaga waktunya, jaga wudhunya,
jaga kekhusyuannya, fahami bacaannya yang kita ucapkan ketika sholat, dan yang paling penting, jagalah hati kita agar sholat benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apakah sholat kita sudah diterima oleh Allah. Karena itu, jangan sombong dengan amal kita. Jangan merasa sudah pasti masuk surga hanya karena banyak ibadah. Tetapi jangan pula terputus asa dari rahmat Allah. Kita beribadah sambil berharap amal kita diterima dan terus memohon ampun atas kekurangan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk memohon, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka setiap selesai melakukan kebaikan, jangan hanya merasa bangga. Berdoalah, ya Allah, terimalah amal kami. Karena yang paling menakutkan bukan hanya ketika kita tidak memiliki amal, tetapi ketika kita merasa memiliki banyak amal, sementara kita tidak tahu apakah amal itu diterima oleh Allah atau tidak. Semoga sholat kita bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Semoga sholat kita menjadi jalan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sholat kita memperbaiki akhlak kita. Semoga sholat kita menjadikan cahaya dalam kehidupan kita. Dan semoga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Ya Allah, bersihkan hati kami dari riya, sombong, dan sifat-sifat yang dapat merusak amal kami. Ya Allah, terimalah sholat kami, ibadah kami, doa-doa kami, dan seluruh amal kebaikan kami. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.